Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tema ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Seperti itu ya. Oke. Baik. Pak Totom, apa sih yang menjadi kekhawatiran kita begitu ketika bulan suci Ramadan sampai dengan ke Idul Fitri itu kok ada semacam fokus kita kepada kondisi pasar, pergerakan dari bahan-bahan pokok kita di pasar. Ini kenapa begitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi juga bagi para pendengar radio Tuntung Pandang FM 102,3 Tanah Laut. Siap. Mudah-mudahan pagi ini kita semua sehat. Amin. Kita semua diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kami atas nama pribadi dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Kabupaten Tanah Laut mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Baik, Bapak Ibu dan para pendengar sekalian dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba berdiskusi secara bersama. Dalam hal ini kami juga tentunya meminta saran pendapat dari para pendengar sekalian, juga mungkin informasi yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini adalah ketersediaan bahan pokok dan stabilisasi harga di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, memang menjelang bulan puasa dan Idul Fitri ini setiap tahun itu selalu berulang-ulang, berulang-ulang keterkaitan dengan ketersediaan bahan pokok dan stabilisasi harga. Ini setiap tahun selalu terjadi. Karena jadi kalau boleh kami sampaikan, kegiatan ini terbagi menjadi 3 fase, Bu. Kalau menurut pengamatan kami, jadi fase pertama itu 7 hari sampai 3 hari kita memasuki bulan suci Ramadan. Ini memang terjadi aktivitas yang meningkat untuk bagi masyarakat untuk melakukan memenuhi kebutuhannya gitu. Berarti di minggu pertama ya? Minggu pertama sebelum memasuki bulan puasa sampai 3 hari. Itu antusias masyarakat ini begitu tinggi dalam menyambut bulan suci Ramadan sehingga keperluan bahan pokok kita itu sedikit meningkat. Nah, itu terjadi fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua ini terjadi juga 7 hari sampai 3 hari sebelum Idul Fitri. Nah, ini kebutuhan bahan pokok kita juga naik gitu loh. Karena kita menjelang bulan hari raya Idul Fitri, di mana semua masyarakat ingin kumpul dengan keluarga, tentunya perlu menyiapkan segala sesuatunya sehingga kebutuhan masyarakat ini meningkat. Nah, kemudian fase ketiga juga terjadi setelah 2 sampai 3 hari setelah Idul Fitri. Ini juga terjadi peningkatan dan kelangkaan terhadap kebutuhan bahan pokok. Jadi kalau sebelum Idul Fitri ini biasanya kita mengalami kelangkaan dan kenaikan harga itu akibat distribusi yang mungkin berkurang. Karena para distributor yang besar-besarnya mereka pada mudik, Bapak Ibu sekalian. Pada mudik terkendala dengan libur panjang itu. Libur panjang, Bu. Jadi akibatnya stok bahan pangan kita di sana agak berkurang dan pedagang-pedagang kita juga biasanya libur gitu loh karena mau Idul Fitri. Dan kemudian setelah Idul Fitri pun masih terjadi hal yang sama. Betul sekali. Nah, disitulah terjadi kadang-kadang kelangkaan dan
kenaikan harga bahan pokok. Hmm. Tapi untuk kita di Tanah Laut, berdasarkan informasi dari kawan-kawan, kami setiap hari selalu update Bapak Ibu sekalian terkait dengan harga bahan pokok kita yang ada di pasar Play hari ini. Alhamdulillah sampai kemarin siang. Sampai kemarin siang kami ada survei ke pasar nih, tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan. Bahkan juga semua kebutuhan pokok kita alhamdulillah masih tersedia Bapak Ibu sekalian. Cuman ada beberapa memang komoditas yang mengalami kenaikan harga. Mungkin contoh seperti cabai. Nah, cabai ini sekarang di tingkat pedagang di pasar itu kurang lebih sekitar 120 lah. Tergantung Nah, jenisnya, Pak. Begitu. Iya Bu, memang cabai ini ada beberapa jenis cabai. Padahal puasa-puasa gitu ya. Padahal puasa-puasa, Iya, tapi si cabai masih jadi primadona. masih primadona Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, tapi kenapa ini terjadi kenaikan harga? Nah, ini kembali kepada kondisi cuaca Bapak Ibu sekalian. Artinya bukan karena ketika puasa lebih banyak makan cabai gitu. Bukan seperti itu. Iya. Jadi cabai ini oleh karena cuaca ya, betul Bapak Ibu sekalian. Jadi cabai ini mengalami kenaikan harga akibat petani kita banyak yang panennya berkurang karena intensitas hujan kita tinggi kemarin. Cuaca kita hujan terus menerus ini rusak tanaman cabai kita Bapak Ibu. Bahkan sebagian kan ada yang mengalami banjir. Betul. Nah, akibatnya barang kita ini langka, otomatis kita ada kenaikan harga. Nah, ini salah satu komoditas yang menurut pengamatan kami kemarin dan kawan-kawan nih ada mengalami kenaikan. Namun yang lain-lain seperti telur dan daging ayam ini relatif stabil walaupun ada kenaikan sedikit lah. Ada kenaikan 1.000 2.000 tetap ada kenaikan tetap gitu ya. ada Tetap ada kenaikan. Ya. Tapi masih dalam menurut pengamatan dari Diskumdak tadi masih dalam kondisi yang stabil gitu ya. Betul. Karena naiknya tuh tidak terlalu banyak begitu. Tidak terlalu banyak. Ini juga mungkin terpengaruh oleh distribusi yang kadang-kadang agak terlambat. Ini juga mengakibatkan bahan pokok kita naik. Atau kenaikan biaya distribusi, Pak? Kemungkinan ada juga gitu loh, karena mungkin bulan puasa ini ya upah mereka mau minta dinaikkan. Tapi pada dasarnya ada kenaikan di beberapa. Kalau BBM kan tidak ada yang naik nih. Tidak ada Bu. Tapi kalau berdasarkan BBM asli atau BBM tidak asli kan ya sama aja. Nah itu kurang paham saya. Ya jadi memang ada terjadi kenaikan beberapa kebutuhan pokok kita, namun masih dalam batas yang normal. Apabila kenaikan kita itu sudah lebih dari 5%, nah ini akan mengkhawatirkan kita Bu. Tapi kenaikan kita ini masih relatif aman lah untuk ketersediaan. Masih ditoleransi terkait dengan kenaikan bahan pokok dan stok kita, stok pangan kita. Terkait cabai tadi Pak, ya, Bu. Naik begitu ya, tetapi bahannya atau ketersediaannya itu bagaimana di pasaran? Ya, jadi untuk cabai ini memang ketersediaan di pasar itu memang masih ada, masih cukup lah, ya? Betul, masihnya ada di setiap pedagang kita tuh masih yang berjualan, artinya stoknya masih aman, cuman harganya tadi yang mungkin saat ini masih relatif mahal lah. Ya harapannya nanti dengan kondisi cuaca yang bagus, sudah mulai berangsur-angsur bagus dan produksi mereka yang panen ini bagus, harapannya cabai ini sedikit demi sedikit akan stabil lah, normal. Tapi dalam hal ini kami juga mungkin perlu menyampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian juga, artinya kita mungkin di dalam kegiatan berbelanja di pasar ya mungkin ya, ini juga perlu memilah-milah Bapak Ibu sekalian, memilah-milah pedagang mana yang akan kita beli gitu loh. Karena berdasarkan hasil pengamatan kami di lapangan ini antar pedagang ini beda harganya. Ya, itu. Oh begitu. Betul Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi salah satu trik mungkin kepada pemirsa.
kalau mau membeli kebutuhan pokok ya mungkin dibanding-banding dulu lah. Dileret dulu pernah. Disurvei gitu ya. Harus haba dulu itu. Karena Dileret dulu ya. dileret Survei deh, survei. mungkin disurvei atau mungkin misalkan sudah punya langganan yang sudah terbiasa kita beli di sana yang harganya lebih Relatif murah. murah. Nah, itu bisa lah kita jadikan langganan lah bagi kita. Karena begini, karena kami perhatikan antar pedagang sendiri pun mereka berbeda gitu loh. Oke. Jadi pedagang-pedagang yang kecil-kecil ini dia itu mengambil barang dagangan dia itu dari pengecer juga. Jadi sudah ibarat kita tuh sudah 2 tangan lah. Nah, kalau yang pedagang yang agak besar dia langsung ke distributor atau yang langsung ke orang yang memproduksinya. Produsen. Nah, produsennya jadi yang pedagang yang modal yang mohon maaf nih modal yang mungkin Kecil. terbatas dia ngambilnya tuh sudah ke pengecer. Tangan kedua. Jadi dari distributornya ini sudah mengambil keuntungan, pengecer satu sudah mengambil keuntungan, dia beli lagi di situ. Dia juga mengambil keuntungan, otomatis keuntungannya akan Up terus ya. iya. Jadi antar pedagang yang satu dengan pedagang yang lain ini kami perhatikan itu ada beberapa komoditas yang sangat jauh berbeda gitu harganya. Nah, jadi kenapa ini bisa terjadi? Ya mereka sih menyatakan, Pak, kami ini pedagang kecil yang tidak punya modal besar, kami ngambilnya di pengecer gitu loh. Jadi sudah tangan kedua. Nah, jadi penting juga bagi Bapak Ibu sekalian pemirsa apabila ingin berbelanja mungkin di pasar ya kita mungkin bisa membanding dulu lah. Membanding dulu mungkin yang ini berapa dengan kualitas barang yang sama. Nah, dari situ kita bisa tahu nanti yang mana yang menurut kita cocok harganya dan bisa kita belilah. Mungkin seperti itu. Oke. Ini menarik Pak Totong. Ini ternyata Diskumdak begitu mengamati dengan pasar sehingga tadi fase-fase yang terjadi menjelang Ramadan dan seminggu sebelum Lebaran itu terjadi peningkatan permintaan terhadap khususnya terhadap bahan-bahan pokok ya yang ada di pasaran. Kemudian 2 sampai 3 hari pasca Lebaran, ya itu terjadi kelangkaan. Ya. Biasanya terjadi kelangkaan juga. Iya, terjadi kelangkaan karena berbagai faktor juga ini, ya. Nah, sehingga ini juga mempengaruhi stabilitas di pasaran. Namun tadi seperti disampaikan oleh Pak Totom, sampai saat ini kenaikan harga yang ada masih dipandang stabil. Nah, kemudian permasalahan yang kedua tadi adanya ketidaksamaan harga ya di pasaran. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah keprograman dari Diskumdak sendiri agar ada kayak head pada suatu barang di suatu wilayah begitu. Kita kan rasa-rasanya kalau misalnya di sama-sama pasar, apalagi pedagang itu berdekatan begitu, tetapi ternyata harga berbeda, apalagi kalau fluktuasinya cukup banyak. Nih jujur Pak Totom, Pak Daud dan Bu Mirna, ibu-ibu Bu Mirna tahu sendiri ya, ibu-ibu itu Pak kalau ada selisih itu sekecil apapun itu disasahinya Pak. Iya, nah sehingga ini akan menjadi momok juga nih bagi mereka yang mungkin seperti yang Pak Totom sampaikan tadi sudah membeli di tangan kedua begitu. Nah seperti ini nih bagaimana cara kita untuk dapat menstabilkan kondisi di lapangan? Iya Bu, jadi seperti yang kami sampaikan tadi berdasarkan hasil pengamatan kami di pasar. Jadi antar pedagang ini kadang-kadang mereka berbeda harga tergantung dari mana dia mengambil barang sama tersebut. Juga mungkin tergantung bagaimana teknik mereka begitu Pak yang menjual. Iya. Kalau mungkin bisa mengurangi keuntungannya sedikit gitu kan supaya lebih murah sedikit gitu ya. Betul Bu. Iya. Jadi kami dalam hal ini menghimbau saja gitu, menghimbau saja artinya
ya kita ini kan berdagang kan pasti ingin mencari keuntungan. Betul sekali. Tapi ya harapan kita ya carilah keuntungan yang wajar lah, Ya, yang ya. sewajarnya. Apalagi kita bersebelahan dengan pedagang lain. Harga kita di sini contoh kayak kemarin kan bawang putih ya, saya. Bawang putih di sini, bawang putih, bawang merah. Yang di sini harganya 33.000, yang di sini 40.000 gitu loh. Ini kan ada perbedaan 7.000, cukup Bu. signifikan. Iya. Iya. Nah, jadi kami menyampaikan ke kawan-kawan artinya disesuaikanlah harga. Karena apabila itu terjadi, dia ini nanti akan kesulitan mendapatkan pelanggan. Betul, iya. Karena orang pasti akan mencari yang murah. Iya. Nah, makanya disinilah perlunya kita selaku konsumen memilah atau kita kata Pak Iwan tadi meleret dulu. Membanding-banding dulu lah. Iya. Mana yang harganya kira-kira lebih murah dan kualitas barang pun bagus gitu loh. Jadi perlu juga kita membanding-banding. Nah, bagi mereka yang harganya nih di atas rata-rata ini, nanti kalau dia akan bertahan seperti itu, dia juga akan rugi gitu, karena dia kehilangan konsumen. Iya. Nah, ini ya, juga masih untung misalnya barangnya bisa disimpan lama begitu. Betul. Ya. Iya. Ketika barang-barang yang tidak bisa disimpan lama seperti telur misalnya kan, Iya, Bu. akan malah bertambah rugi lagi begitu. Betul sekali. Oke, iya, betul sekali. Oke, saya ke Pak Daud. Pak Daud, bagaimana kita dapat menstabilkan ketersediaan dan juga harga bahan-bahan pokok kita di pasar dalam situasi-situasi dari 3 fase yang tadi disebutkan oleh Pak Totong? Iya, terima kasih, Bu. Iya. Jadi ada beberapa upaya kita dalam stabilisasi harga juga dengan ketersediaan. Seperti halnya kita setiap minggu kan ada petugas kita yang melakukan pemantauan harga. Nah, jadi salah satunya kan tentunya kita melihat harga, perkembangan harga setiap minggu. Nah, jadi ini menjadi masukan ke kita juga ketika ada harga yang naik, ini apa masalahnya dan sebagainya, ini bisa kita analisis. Jadi satu, pemantauan. Kedua, kita juga ada membuat program atau kegiatan di dinas seperti ini, merupakan salah satu upaya aja ya, yang sifatnya mungkin juga sementara. Kadang-kadang ada pasar murah gitu ya. Nah, jadi dengan pasar murah ini kita upayakan kan yang tadi ada harga-harga yang cenderung naik, kita bisa di distabilkan situ begitu ya. Ya, dengan tentunya kita mengajak para distributor misalnya ataupun mencari lah harga-harga yang lebih murah. Nah, jadi di sana kita jual lah misalnya kayak minyak kita yang misalnya subsidi itu kan di pasar sudah sampai 17.000 per liter ya, walaupun headnya tuh misalnya 15.700. Nah, ini kan ada kenaikan. Nah, bagaimana kita mengupayakan supaya ada pembanding harga. Nah, jadinya kami dengan kegiatan pasar murah kita bisa mematok harga misalnya dengan 15.000. Nah, jadi kita jual minyak itu dengan harga 15.000 per liter. Jadi kan berarti kan tuh sudah di bawah head gitu ya. Nah, jadi kita membandingkan supaya nanti artinya kalau di pasar itu yang sudah melebihi head, kita di pasar murah di bawah head. Nah, ini dalam upaya kita karena ada subsidi dari pemerintah dan bekerja sama langsung dengan distributor. Iya, betul. Oke. Jadi supaya ada pembanding kita. Nah, kemudian untuk ketersediaan tentunya dengan pengawasan juga kita ke distributor, supaya artinya distributor ataupun pedagang-pedagang besar ataupun yang ada di wilayah tanah laut lah, itu jangan sampai ada terjadi penimbunan gitu ya. Nah, ini kan jadi kita pantau lah gitu. Jadi kita komunikasikan supaya tidak ada upaya penimbunan gitu. Jadi ini upaya untuk memperlancar distribusi gitu. Nah, mungkin itu yang sementara kami lakukan dalam hal untuk upaya kita untuk stabilisasi harga. Iya. Oke. Nah, lalu sejauh ini Pak, pemantauan kita mungkin dari kita bisa banding dari tahun kemarin begitu, pemantauan kita dengan tahun ini, adakah hal yang bergerak secara signifikan dari kondisi pasar, khususnya di pasar Plehari ya, pasar terbesar begitu, terhadap bahan-bahan pokok ini?
Kalau pengamatan kami sebenarnya stabil atau normal-normal aja, tidak ada normal-normal saja, ya. artinya tidak ada perbedaan yang Tidak ada pergerakan yang mengkhawatirkan tidak gitu. ada pergerakan Iya. yang mengkhawatirkan. Iya, kita khawatirnya misalnya ada seperti yang tadi Pak Totom sampaikan, ada pedagang yang memang punya modal lebih banyak begitu ya. Lalu menguasai pasar, bukan menimbun sih kayaknya, kayak ya menyetok banyak lah gitu ya. Menyetok banyak begitu. Nah, sehingga ini nanti akan dapat mempermainkan harga lah menurut kata saya begitu. Ada kemungkinan seperti ini, Pak? Ya sebenarnya kalau ya tadi kita dengan melaksanakan pengawasan sambil pembinaan itu tentunya itu alhamdulillah tidak terjadi. Ya, gitu sejauh ini tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala-gejala. Belum ada. Jadi kita alhamdulillah. Ibaratnya kita antisipasi lebih dini lah melalui pengawasan itu. Oke, baik. Saya ke Bu Mirna. Ya, kalau untuk kita meningkatkan peran dari baik para pembeli maupun para pedagang, para pedagang kita ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Totom, ini berbagai kelasnya gitu ya. Ada pedagang besar, ada pedagang sedang, pedagang kecil gitu ya. Nah, sampai kepada pedagang jajaran. Bagaimana kita dapat memberikan memberikan pemahaman kepada mereka dengan melakukan mungkin pendekatan atau mungkin dengan melakukan apa saja begitu, sehingga mereka dapat berbelanja, dapat membeli barang-barang pokok kita sesuai dengan keperluan. Begitu juga dengan para pedagang, mereka menjual tadi seperti disampaikan oleh Pak Totom dengan harga yang memang stabil gitu. Meskipun ada naik sedikit tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Okay. Mungkin bisa tadi sudah disampaikan oleh Pak Daud. Para pedagang itu kita kasih edukasi. Kemudian kita kasih pengertian bahwa berbelanjalah atau ya jangan menumpuk seperti itu, Bu. Ya, kemudian keperluan-keperluan yang ada itu pun diusahakan didistribusikan dengan baik, jangan ada penimbunan seperti kata Pak Daud tadi kan. Nah, kemudian yang untuk para konsumen sendiri, para pedagang kita sendiri, itu pun kita jangan membeli itu sesuai panic dengan keperluan buying. kita. Jangan panik buying seperti itu. Nah, itu dia yang kadang-kadang terjadi. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kan jangan-jangan nih nanti dekat hari raya orangnya nggak ada lagi nih jual atau gimana, lalu kan menumpuk atau seperti apa mereka mendominasi. Iya, betul. Seperti itu. Jadi kita saja. Iya, biasanya kan seperti itu ya. Nah, itu apalagi para ibu-ibu, saya sendiri merasakan. Nah, seperti itu minyak dia. goreng kan, kita beli merasakan dulu. Iya, merasa. Gula kan seperti itu. Kita wah ini dekat hari raya kita harus sekian kita stok nih seperti itu. Betul. Sebenarnya yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam rumah tangga tidak seperti, maksudnya dalam 3-4 kilo pun gula sampai aja kan sampai hari raya. Nah, mungkin setelah hari raya itu nanti kita bisa berpikir nggak usah menumpuk yang banyak seperti itu, nggak usah ya. Seperti itulah edukasi kami. Artinya kita beli sesuai keperluan. Kalau misalnya habis baru kita beli lagi gitu ya. Kalau misalnya habis, ini jangan sampai kita sudah menggadang-gadang nih perlu olah sirup nih 10 kilo nih. Nukar dulu 10 kilo. Padahal belum tentu nih. Kurang nih kayaknya kita tambah lagi nih 10 kilo. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Kadang-kadang ya memang seperti itu ya. Itu satu orang pikiran kan, terus ditambah lagi 5, 6, 7 orang pikiran seperti itu. Betul sekali. Nah, lalu terhadap para pedagangnya sendiri, bagaimana mereka dapat maksud saya dengan sukarela, dengan senang hati begitu membuka atau mengeluarkan barang-barang dari stok mereka. Jadi jangan kayak dipalar-palar kan maksudnya gitu. Sehingga nanti mengesankan barang ini langka begitu. Iya, itu kita kasih edukasi memang barang itu tidak, dan kita tiap minggu itu ada pantauan mengenai distribusi dan ketersediaan memang, Bu. Ya. Jadi memang para pedagang itu kita jangan di ini ya, Bu, kata kami. Jangan ditahan. Jangan direk. Emang kan memang sepertinya kadang-kadang para pedagang itu menunggu momen. Betul. Nah, itu momen jadi mengeluarkan ini dari kita, jangan bahasa kita. Nah, apalagi mau dekat hari raya kan. Nah, itu dia. Nanti kan orang
barangnya sedikit, kita dapat untungnya lebih banyak. Nah, itu kita bina, kita edukasi, jangan ditahan, jangan ada penumpukan seperti kata Pak Daud tadi, jangan ada yang ya ditahan lah seperti itu, karena mereka para pengguna, para pembeli memerlukan, dan untuk penumpukan kan kita nanti ada pengawasan seperti itu, Bu. Nanti yang rugi kan para pedagang juga seperti itu. Jadi sedikit menambah ya. Oke, siap. Jadi kadang-kadang kenaikan harga ini tidak ada hubungannya, misalnya yang terjadi di pasar itu misalnya dengan ketersediaan. Artinya ketersediaannya sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup. Ya. Tapi ini kadang-kadang ada seolah-olah tergiring opini, Bu. Nah, itu dia. Tergiring opini ini misalnya, ini kalau menjelang bulan puasa seperti itu, atau menjelang hari raya, ini nanti harga pasti naik ya. Antusiasmenya meningkat. Iya, seolah-olah kan panik buying nanti terjadi panik buying. Betul. Nah, jadi sebenarnya kita yang lebih bijaksana tadi kan, pertama bagi konsumen tadi betul ya, seperti dikatakan tadi, belilah sesuai kebutuhan, keperluan. Kalau habis baru kita beli lagi gitu ya. Ya tentunya juga dengan pedagang ya, tidak menumpuk tadi kan, tidak mengambil kesempatan. Dan yang terpenting tadi jangan tergiring opini bahwa setiap momen ini pasti naik, padahal ketersediaan cukup misalnya seperti itu. Iya, seperti itu ya. Oke. Dan kita melihat di pasaran kita saat ini sampai dengan hari kelima ya hari ini. Ini berarti masih stabil ya Pak Totom ya. Masih stabil. Oke. Nah, ini tadi di fase yang berikutnya nanti di hari ke-7, ini berarti 2 hari lagi nih, masuk ke hari ke-7 sampai dengan hari ketiga Idul Fitri nanti kan akan terjadi lagi. Ini apa Pak upaya kita Pak untuk tetap menstabilkan harga, tetap menstabilkan ketersediaan kita khususnya pada bahan-bahan pokok, dan juga menjaga minat dan daya beli supaya tidak ada yang panik buying tadi dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Iya. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya kita menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini ada kenaikan di beberapa fase. Pertama tadi fase sebelum masuk bulan Ramadan, kemudian sebelum Idul Fitri dan setelah Idul Fitri. Ini ada kenaikan beberapa komoditas. Jadi upaya kami pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan ini ada beberapa langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok secara terus-menerus. Ya, kita artinya terus-menerus ini berarti misalnya seminggu sekali kah atau memang setiap hari kah atau bagaimana Pak? Bahkan kita setiap hari Bu nih begitu. Kawan-kawan. Ya. Berarti Bu Mirna ini beredar di pasar ya? Beredar. Ada petugas begitu sampai sore saya di pasar Bu. Oke, lanjut. Tapi yang paling penting yang kita jaga stabilitasnya ini kan ada beberapa kebutuhan pokok Bapak Ibu sekalian pemirsa. Pertama seperti beras, kemudian telur, minyak goreng, kemudian bawang, kemudian gula pasir. Nah, ini ada 6 atau 7 komoditas yang penting yang harus kita jaga kestabilisan harganya. Jadi yang pertama tadi kita melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok secara terus-menerus. Yang kedua juga kita memastikan ketersediaan stok tadi Bapak Ibu sekalian. Dengan kita berkoordinasi dengan distributor, pasar modern, serta produsen. Artinya supaya jangan terjadi kelangkaan. Jadi kita selalu memantau ketersediaan stok barang tersebut. Kemudian juga kita melakukan kegiatan operasi pasar murah, mungkin juga menjaga daya beli masyarakat dan juga mempengaruhi kondisi pasar, jangan menaikkan harga semaunya lah. Kita melakukan kegiatan pasar murah, kemudian juga memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan. Ini penting karena apabila distribusinya tidak lancar, maka akan terjadi kelangkaan. Otomatis apabila langka, harga akan naik. Ya, betul. Nah, ini juga kita pastikan distribusinya lancar, tidak terganggu,
Dan yang terakhir, kita juga selalu berkoordinasi dengan Satgas Pangan. Apabila seperti yang disampaikan oleh Pak Daud tadi ada indikasi ketidakwajaran harga atau gangguan distribusi maupun terjadi penimbunan. Nah, ini kita akan koordinasi dengan tim Satgas Pangan Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah kita yang akan kita yang sudah disiapkan ya yang Pak ya? sudah akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi pemantauan ini masuk retail modern juga masuk Pak ya? Masuk. Iya. Nah, Pak, tadi Pak Totom menyampaikan untuk ketersediaan bahan-bahan khususnya yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi ya, beras, telur, migor dan bawang, gula pasir, ya bawang. Nah, dengan cara apa Pak kita dapat memastikan bahwa ketersediaannya di pasaran, di pedagang ini memang stabil aja? Ya. Jadi kita tadi buka ini Bu dengan cara kita berkoordinasi dengan distributor, kemudian juga dengan pasar-pasar modern, kemudian produsen. Nah, jadi kita memantau mereka dan berdiskusi lah. Jangan sampai beberapa komoditas penting ini terjadi kelangkaan. Oke. Baik. Nah, lalu tertarik dengan pasar murah, Pak. Pasar murah ini juga menjadi idola bagi ibu-ibu ya. Iya, selalu ditunggu-tunggu pokoknya pasar murah ini dimanapun tuh dikejar-kejar lah oleh ibu-ibu. Untuk bulan Ramadan sendiri, Pak, pasar murah kita ini bagaimana teknisnya atau di mana lokasinya atau bagaimana dan berapa kali juga program kita begitu. Ya, jadi untuk menjaga kestabilisasi harga, kita juga salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah mengadakan kegiatan pasar murah. Nah, untuk kegiatan pasar murah ini selama bulan Ramadan ini kita akan melakukan kegiatan pasar murah itu sebanyak 4 kali, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Ini kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Jadi kegiatan pasar murah ini yang pertama kita laksanakan kemarin pada saat pembukaan pasar Ramadan Expo. Nah, di sana kemarin kita ada kegiatan pasar murah. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ini akan kita laksanakan pada tanggal 11 Maret. 11 Maret. Kalau tidak salah itu hari Selasa depan. Tempatnya Pak? Tempatnya masih di situ. Tempatnya berarti menetap di masih tetap di sana. Pasar ada Jadi itu. Ramadan Expo kita barengi dengan kegiatan pasar murah sebanyak 4 kali. Nah, yang pertama kemarin di saat pembukaan di tanggal 2 Maret kemarin. Yang kedua akan kita laksanakan lagi di tanggal 11 Maret. Dengan tempat yang sama di depan kantor Dinas Sosial pada sana. Nah, kemudian yang ketiga akan kita laksanakan pada minggu ketiga Ramadan itu tanggal 19 Maret. Di tempat yang sama. Dan yang terakhir ini tanggal 26 Maret 2025 atau minggu terakhir bulan puasa, bulan Ramadan, ini juga di tempat yang sama. Jadi kami juga dalam hal ini menyampaikanlah kepada warga masyarakat Tanah Laut yang mungkin ingin memenuhi kebutuhan pokoknya, ya silahkanlah nanti datang meramaikan kegiatan pasar murah yang akan kami laksanakan 4 kali selama bulan Ramadan. Namun kami juga menyampaikan ini untuk yang ASN nih dilarang Bapak Ibu sekalian ya. Karena ya mungkin ini kita utamakan mereka-mereka yang kurang pendapatannya agak kurang lah istilahnya. Masyarakat kita yang yang pendapatannya tingkat daya belinya rendah, kita utamakan. Yang ASN tolong mengalah lah. Karena kalau ASN ikut-ikut juga gitu. Ini artinya tujuan sasaran kita itu tidak tercapai nantinya. Jadi mohon kesadarannya. Oke, baik, kita ke suara pendengar dulu Pak. Suara pendengar, selamat pagi. Pagi Bu. Oke, dengan siapa di mana Bapak? Nadianto Batu Ampar. Oke, apa kabarnya Pak Har?
Baik Bu. Iya, salam Masih sehat. dalam keadaan puasa kalau Bu. Iya betul. Insya Allah. Ya, ada menagih lempeng Bang Ulun. Ya, ya. Bang Iwan pagi, sehat semua Pak Totom. Ya, selamat pagi Pak. Pak Daud dan Haryanto. Bu Mirna, selamat pagi Bu. Pagi Pak Salam Haryanto. sehat untuk kita semua. Amin. Silahkan Pak. Apa hal yang ulun sikapi nih Iya. dari pembicaraan PLT Kabid Insinyur Totom Wahyudi. PLT Kepala Jadi Dinas. terkait ini Pak, PLT Kepala Dinas. Yap, betul. Jadi terkait ini yang Ya, halo. ditamak dioplos dengan pertalite. Oke. Itu kan untuk Tera ini Pak Totom, itu seperti apa? Berapa bulan sekali di Tera ulang untuk Pertamina di SPBU itu? Banyak nih yang anda belum tahu kan tempulu ketemu sama PLT Kabid, PLT Kepala Dinas, Kabid Perdagangan. Kabid, ya. Iya, betul. Oke. Padahal Ya, siap. momennya gitu. Terkait dengan itu. Yang kedua ini Pak Totom Sinyalnya. Halo. di lebaran yang expired apa macam loh. Oke. Nah itu kan apakah ada rencana tuh sidak ke ya kan ke sidak ke toko-toko atau serba. Oke, betul. Iya. Oke. Terus yang kelah mesin Tera itu yang di pasar kayaknya itu berfungsi atau kadulun kada terpantau nah. Biar betimbang dulu di situ. Oh, kada kamu Bu itu 100 saja ulun 110 Biar 115. Iya. Nah, itu biasa Oke, lanjut. Nah, lawan yang tadi itu bagus benar Pak Totom yang ASN dilarang membeli di pasar. Murah, di pasar murah. Iya. Beberapa waktu yang lalu ada pakai seragam berabut juga kan ada elok gitu loh. Ulun anak umat berabut kena disariki Pak Totom kan baik ulun dibawa Pian dipinan Dwi Sidin sudah. Nah, makanya aja masih dulu Baik. maaf salah-salah kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ini Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Har sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, mungkin langsung ditanggapi Pak Yes. Totom. Mungkin sedikit melanjutkan yang terkait dengan pasar murah tadi dulu. Oke, silakan. Jadi kami Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini selama bulan Ramadan ini akan melaksanakan kegiatan pasar murah selama 4 kali dengan lokasi tadi di depan kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Kita ada juga melakukan gabungan dengan Ya, tunggu sebentar sampaikan. Jadi ini yang didanai oleh yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten. Oke. Namun di tanggal 26 nanti kita juga 25 kita juga akan melaksanakan kegiatan pasar murah 25 Maret ya Pak? 25 Maret ya, dengan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Provinsi. Oh. Ya, tanggal 25 kita dari Dinas Perdagangan Provinsi itu memberikan alokasi kegiatan pasar murah di Kabupaten Tanah Laut. Nah, untuk lokasinya nanti akan kami minta arahan oleh kepada pimpinan kita di mana nanti yang kita sudah dapat tanggalnya Pak ya? Ya, dapat tanggalnya. Oke. Ini tentunya akan lebih besarkah dari pasar murah kita? Atau jangkauannya lebih luas, lebih banyak atau bagaimana? Karena pertanyaan biasanya dari ibu-ibu ya, mintanya stoknya dibanyakin. Jadi kalau kehormatan ini apa lebih dari biasanya Pak? Apalagi ini kan dari provinsi gitu kan ya, harus lebih banyak dong gitu. Ya, jadi kita berterima kasih juga kepada pemerintah provinsi yang memberikan alokasi lah kegiatan pasar murah ini kepada Kabupaten Tanah Laut. Iya. Tidak selalu ada ya Pak ya? Betul, Bapak Ibu sekalian. Jadi harapan kita juga mungkin seperti itu. Harapan kita artinya yang diperjualkan atau didagangkan di Tanah Laut ini harapan kita lebih banyak gitu loh. Lebih banyak macamnya, lebih banyak volumenya, dan harganya pun juga lebih turun. Benar-benar murah. Lebih turun gitu ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu harapan kita bersama. Nanti kita lihatlah apa yang akan diagendakan di tanggal 25 Maret tersebut.
Nah, kami dalam hal ini berpesan kepada masyarakat, manfaatkanlah kesempatan-kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi dengan catatan juga tidak perlu kita memborong gitu loh. Nah itu dia, ya. Artinya jangan seperti sampai yang kita bicarakan tadi, jangan sampai kita panik buying, kita dengan melakukan berbagai berbelanjalah upaya, secukupnya. Ya. Berbelanjalah secukupnya kebutuhan kita yang paling mendasar. Artinya mentang-mentang ini pasar murah karena lalu mau memborong. Nah, ini kami juga nanti memberikan batasan kepada para pembeli, jangan sampai lebih dari mungkin satu paket. Nah, ini kalau lebih kan nanti kasihan yang lain kalau tidak kebagian lah. Nah, ini agenda yang akan kita laksanakan selama bulan Ramadan, baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan dari Pak Haryanto, selamat pagi menjelang siang Pak Haryanto, terima kasih. Ini teman kita juga yang selalu selalu update lah terhadap situasi. Bagus sebenarnya seperti beliau. Iya, artinya beliau ini peduli lah, peduli dengan situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Harapannya tidak Pak Haryanto aja nih, muncul kawan-kawan yang lain juga yang Pak Haryanto lainnya yang sama-sama kita peduli kepada daerah kita agar daerah kita ini lebih baik lagi di kemudian hari. Karena semakin banyak yang peduli akan semakin stabil kondisi kita gitu. Kami juga dari pihak pemerintah daerah tidak artinya kritik, saran, membangun ini sangat kami perlukan juga gitu untuk perbaikan ke depan. Iya, betul. Tidak alergi Pak ya dengan. Tidak alergi. Selama itu untuk kebaikan kita bersama. Nah, tadi ada 3 poin kalau tidak salah yang disampaikan oleh beliau. Pertama tadi terkait dengan Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Nah, ini kita untuk di Kabupaten Tanah Laut tidak sampai ke sana Bapak Ibu ya untuk mengecek ini tercampur atau tidak gitu loh. Yang jelas bukan ranah kita atau bagaimana Pak? Bukan ranah. Iya, karena kewenangan Pertamina. Kewenangannya mungkin selain kewenangannya juga kita mungkin kawan-kawan belum melakukan itu, tapi nanti cobalah nanti kita diskusikan apakah bisa itu kawan-kawan yang di ngambil sampelnya mengukur kadar itu tidak di ranah kami. Betul, Cuman yang biasa dikerjakan kawan-kawan ini kan terkait dengan takarannya. Itu yang selalu diupdate di SPBU, apalagi ini mau menjelang Idul Fitri, tentunya nanti terjadi arus mudik yang cukup padat, harus pergerakan kendaraan banyak. Betul. Kami juga kemarin sudah dapat surat dari kementerian dari pusat yang meminta untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap SPBU terkait dengan komoditas BBM. Nah, ini cobalah nanti kami akan diskusikan dengan kawan-kawan apakah yang di Kabupaten Tanah Laut ini mungkin sudah tercampur atau kontaminasi enggak Iya. Jadi Jawa aja. Siapa tahu aja sampai sana-sana aja di Pulau Jawa. Betul sekali. Iya, tapi kalau terkait dengan teranya ini sudah rutin dilakukan kawan-kawan untuk memantau kepastian ukuran. Betul. Karena itu yang paling penting kita konsumen jangan sampai kita dirugikan. Dan itu juga sering dipermainkan ya di ukuran itu. Betul. Nah, kemudian yang kedua terkait expired barang-barang ini mungkin ada itu. Nah, silakan Pak Daud mungkin mau menyampaikan. Sedikit menambahkan menanggapi pertanyaan saudara kita Hardianto dari Batu Ampar, Gunung Melati ya Pak Hardi ya. Iya. Pertama yang terkait apakah misalnya mesin ataupun yang di SPBU itu berapa kali katanya tadi kan pertanyaan tadi. Jadi itu memang di ketentuannya tuh 1 kali setahun. Di teranya begitu ya, ukuran itu. Jadi memang sementara kewenangan kami Pak Hardi itu hanya pada tera. Jadi kalau masalah ini masalah memang teknisnya masalah yang tadi yang ada apakah ada oplosan ini memang nanti kewenangan mungkin yang lebih kan Pertamina nanti. Jadi itu sekali setahun dan alhamdulillah di Tanah Laut ini ada beberapa SPBU ini sudah ditera semua, jadi aman ya? Insya Allah aman. Kemudian yang kedua tadi barang-barang expired, jadi itu memang ada
tupoksi kami juga di bidang perdagangan dan kemeteorologian itu tentang pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus. Ya, BDKT gitu ya istilahnya. Bukan PDKT Pak Hardi ya. Iya. Kalau BDKT barang dalam keadaan terbungkus itu memang jadi ranah kita juga untuk melakukan pengawasan. Dan insya Allah tadi yang disebutkan Pak Totom tadi kita menindaklanjuti surat dari Kementerian Perdagangan yang menginstruksikan kepada kita untuk selalu setiap tahun itu untuk mengadakan pengawasan. Pertama tadi SPBU dan kedua BDKT tadi. Nah, insya Allah kita sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan Panera, pengawas, pengawas kemeteorologian lah. Itu insya Allah itu kami jadwalkan hari Kamis ya tidak salah. Nah, jadi nanti mungkin keliling-keliling di toko-toko swalayan mungkin di beberapa tempat lah gitulah untuk memastikan tidak ada barang yang expired yang dijual. Ya. Walaupun juga sebelumnya sudah kita laksanakan itu bekerja sama dengan BPOM biasanya kita mendampingi mereka itu setiap tahun tuh minimal sekali sudah ada. Jadi kita melakukan juga pengawasan terhadap barang-barang expired. Alhamdulillah memang di tanah laut walaupun masih ada, tapi kita juga sambil pembinaan, sambil mengarahkan pemilik toko, mengingatkan sebenarnya mereka sudah mengerti ya, kalau di toko-toko swalayan, apalagi toko swalayan, seperti yang kita sering itu di toko apa yang di Parit itu. Di toko mitra. Toko mitra itu misalnya. Mereka saya ikut juga biasanya. Jadi artinya kadang-kadang ada tuh mungkin karena terlewatkan terpantau aja begitu ya. Cuma sedikit. Tidak ada unsur kesengajaan untuk dan mereka juga sudah mengupayakan, kita lihat itu sudah ada barang yang expired misalnya ditumpuk ini sudah ini. Nah, jadi diperlihatkan kepada kita. Bagus. Ya walaupun ada itu mungkin hanya aja kelewatan kah apa makanya itu tadi ya. 1-2 lah istilahnya. Ketidaksengajaan mungkin ya. Jadi alhamdulillah. Nah kemudian yang selanjutnya tadi masalah timbangan yang di pasar. Itu sebenarnya itu pos ukur ulang gitu ya. Ada 2 sebenarnya. Memang itu masih berfungsi baik, tetapi memang di awal-awal kita aktif ya melaksanakan memfungsikan. Nah, tapi sekarang ini memang karena mungkin ya. Ini analisa teman-teman juga. Ketika kita buka itu jarang sekali juga yang masyarakat gitu ya. Karena ini mandiri Pak ya. Iya, artinya ketika orang atau pembeli atau konsumen itu merasa tidak yakin ini betul enggak timbangannya sekilo. Kok saringan sekilo kan. Lalu disitulah kesempatan kita pemerintah daerah juga ikut artinya memfasilitasi. Silakan kalau tidak percaya timbang sana kan seperti itu. Tapi ya artinya memang pengamatan kami itu memang agak jarang mereka menggunakan gitu lah. Nah, sehingga akhirnya kayaknya rasa percaya percaya aja gitu. Ini satu hal yang menurut saya ini pengamat percaya mereka tinggi kepercayaan itu Bu mungkin ada dasarnya karena kita setiap tahun juga mengadakan tera terhadap timbangan-timbangan yang ada di pasar. Nah, bahkan kita di itu dapat pasar tertib hukum tertib ukur ya, pasar tertib ukur. Jadi artinya minimal sudah 80% alat-alat takar timbang atau takaran atau timbangan yang ada di pasar itu sudah ditera. Artinya sudah standar. Sudah layak. Nah, ini kan jadi mungkin disinilah juga pengaruhnya ya. Artinya sehingga masyarakat percaya aja dah. Itu aja. Jarang memakai mesin tera. Seperti itu. Tiap tahun di tera aja. Iya. Sayangnya tadi tidak bisa untuk timbangan badan. Itu timbangannya tersendiri Bu. Iya. Pak Haryanto rupanya Pak sudah mensurvei. Ada kawa katanya sampai 100 saja. 110. Betul. Ini mungkin seperti itu tambahan dari kami. Ya jadi sedikit menambahkan, jadi tadi seperti yang ditanyakan oleh Pak Haryanto tadi, kenapa alat tera yang berdiri di pasar itu kurang difungsikan, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi kawan-kawan ini sudah sering sekali melakukan tera-tera ulang di pasar itu sendiri. Jadi bahkan terakhir kemarin kita minggu kemarin kami melakukan tera di pasar
untuk daging, pasar sayur, pasar ikan. Nah, jadi karena sudah sering kita melakukan TERA tadi ya, harapannya sudah terbangun trust di masyarakat. Betul, masyarakat sudah. Betul. Jadi seperti itulah. Jadi tidak ada merasa kayak keraguan, irrigation gitu ya. Nanti kita pantau terus tuh alat ukur yang ada di pasar-pasar kita itu. Iya betul sekali. Oke. Nah, sehingga mungkin apa ya, dipertanyakan, tapi tetap masih baik kan Pak ya? Masih baik. Iya. Oke, dipastikan Pak Har masih tetap berfungsi. Oke, baik. Pian bisa ngetes itu karena. Silakan. Ya, kita nimbang apa Pak? Jangan timbang badan. Oke. Satu lagi Pak, tadi yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi tentang ASN yang diimbau untuk tidak ikut berbelanja pada pasar-pasar murah. Ini upaya kita seperti apa nih Pak? Kita kan kada bisa nih meminandui, apalagi kalau misalnya ASN itu sudah berganti baju seragam. Berdaster kah misalnya, baju muslim kah, tentu akan berbeda. Ini bagaimana Pak kita dapat memantau atau apa upaya-upaya kita untuk membatasi itu? Mungkin upaya yang akan kita lakukan nanti dengan kita melihat KTP-nya Bu ya, karena di situ kalau ASN kan tertulis di situ. Dan harapannya juga ASN kita ya sadar diri lah, artinya tidak usah mengambil hak orang yang memang mengambil kesempatan mereka yang tidak mampu. Kita kok kasihkanlah ini kepada mereka yang memang benar-benar memerlukan. Iya, betul sekali. Oke. Tapi sedikit Bu, masalah ASN saya sedikit komentar. Sebenarnya ketika kami beberapa kali lah saya mengikuti pasar murah yang kami laksanakan, yang katakanlah dekat dengan ASN ini ketika kita melaksanakan lokasinya di Pertasi itu. Sebenarnya mereka jujur aja malu katanya. Ada perasaan malu kalau sambil kadang-kadang menanyakan kita, ini boleh nggak ASN? Tanya dulu gitu. Tanya dulu supaya tidak menyalahi. Ya kita jujur aja juga menyampaikan, ini kita prioritaskanlah dulu masyarakat. Nah, kecuali kalau sudah tidak ada silakan. Boleh aja. Boleh aja. Karena kadang-kadang apalagi kan momennya misalnya tadi yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi, ketika mereka masih banyak dagangannya kan. Kalau misalnya masyarakat sudah tidak ada lagi, sebenarnya bisa daripada nanti kan dibawa kembali oleh provinsi. Itu yang pernah terjadi gitu. Tapi tetap kita tetap melakukan himbauan untuk rekan-rekan ASN itu jadi untuk mendahulukan dulu ya para warga masyarakat kita. Nah, setelah itu setelah masyarakat habis bisa habis dan stok atau masih ada boleh seperti itu. Baik. Jarang masih ada juga Pak. Pengalaman kami kemarin waktu yang pembukaan pasar Ramadan pertama kemarin itu kurang dari mungkin 30 menit lebih tuh habis sudah. Berarti begitu antusiasme warga kita yang ingin ikut kegiatan pasar murah. Cuman kemarin juga saran dari para konsumen, artinya kegiatan kita tuh dilaksanakan pada sore hari. Nah, jadi mereka nih berbenturan dengan jam apa istilahnya persiapan pembuka. Jadi kami kemarin desak-desak, ayo Pak, ini kami mau persiapan di rumah sudah jam 5. Pagi juga rebutan Pak. Itu. Pagi rebutan. Iya, ternyata kapanpun ya. Mau memasak di rumah sudah jam segini. Macam-macam. Oke, baik, kita masih ke suara pendengar Pak. Selamat pagi. Ada rekan kita yang bergabung. Assalamualaikum, ya rekan Mirhan di Pasar Gunung, ya di Pasar Gunung. Nah, oke. Kenapa gerang imbah hendak puasaan atau hari raya hingga naikkan barang? Tempulu orang banyak parlu manukarkah? Lalu pedagang menaikkan kayak apa? Peran dinas menyikapi kayak ini. Terima kasih. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua. Rekan Ijum di Playhari, selamat pagi menjelang siang. Belum wajar naikannya Pak Ai, rasa ulun. Iya, tadi seperti disampaikan juga oleh Pak Totom. Yang jarpian halus aja naiknya ayam Pak Ai nang naik banar.
maka anak haur hendak makan ayam haja. Jadi halus sih Pak, bukan kami masih naikkan gitu ya. Iya, oke, bisa menanggapi ini langsung Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Mirhan di Gunung Makmur tadi ya. Pasar Gunung. Pasar Gunung. Ya. Selamat pagi menjelang siang Pak Mirhan, selamat menjalankan ibadah puasa mungkin ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi Pak, kita biasanya ini dalam menyambut atau menjelang bulan Ramadan sampai Idul Fitri, bahkan pasca Idul Fitri ini juga siklus yang berulang-ulang lah terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok. Klasik ya. Ya, ini masalah yang terulang-ulang karena itu tadi menjelang Ramadan kita warga ini semua ingin mempersiapkan segala sesuatunya, otomatis tingkat istimewa. Iya, otomatis tingkat kebutuhan kita meningkat. Nah, di situ kadang-kadang dimanfaatkan oleh pedagang untuk menaikkan harga. Makanya kita berbelanjalah dengan seperlunya saja, tidak usah mungkin panik buying lah yang seperti disampaikan kawan-kawan tadi. Nah, kemudian yang menjelang hari raya dan pasca hari raya ini memang kadang terjadi kelangkaan di sana karena para pedagang kita kadang-kadang mudik di sana gitu loh. Pedagang kita mudik, kemudian distributor yang biasa mensuplai bahan pokok ini juga sementara stop dulu lah kadang-kadang. Nah, di situ memang yang rawannya tuh di situ gitu. Artinya karena distribusinya terganggu, kosong, pedagangnya nggak ada. Nah, di sini yang kadang-kadang terjadi kelangkaan, otomatis terjadi kenaikan harga. Nah, ini seperti yang kami sampaikan tadi, kita akan berupaya melakukan pemantauan harga, kemudian pemantauan stok, kegiatan pasar murah, kemudian memastikan distribusi, dan yang terakhir tadi jangan sampai terjadi ada penimbunan. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Ijum ini bapak atau ibu nih mungkin? Kan Ijum ya. Ibu mungkin ya. Iya. Beliau ini mengkomentari harga ayam. Oke. Di pasar pelihari ini ya. Iya. Pasar pelihari. Nah, ini kami kemarin Bu izin nih hari Selasa kemarin kami melakukan sidak. Artinya ya, berkunjunglah ke pasar. Berkunjung ke pasar untuk mengecek beberapa kebutuhan pokok kita termasuk beras, minyak, telur, bawang, lombok, dan juga daging, ayam. Ini sepengetahuan kami kemarin untuk ayam itu memang ada terjadi kenaikan 2 sampai 3.000 misalnya. Nah, terjadi kenaikan 2 sampai 3.000 rupiah per kilo. Nah, ini juga harapan kami ya mudah-mudahan ini tidak berangsur-angsur akan stabil karena mungkin terjadi distribusi yang kurang lancar lah, mungkin stok ayam di beberapa hari ini mungkin lagi kurang. Ya, harapannya beberapa hari ke belakang stok ayam akan banyak bisa stabil lagi. Akan stabil lagi. Iya, oke. Karena katanya rekan Ijum tadi kalau jar Bapak kisahnya naik sedikit masih kada papa tapi papa buat mereka gitu. Ya, tetap papa buat mereka gitu. Ya, pengennya sih ibu-ibu nih Pak harga-harga tuh datar aja maksudnya. Iya, tidak ada kenaikan. Tapi itulah tadi kata seperti disampaikan oleh Pak Tom, karena ada kondisi, situasi dan adanya pergerakan barang yang cukup banyak ya sehingga bisa membuat harga itu naik. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Tom ya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Pedagang selalu melakukan pemantauan. Andai pun ada kenaikan dalam batas-batas yang masih wajar ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Jadi terkait ayam tadi memang ada kenaikan. Kita tambahkan informasi terakhir untuk harga ayam Bu ya. Untuk kemarin dari 22.000 ya, 23.000. Itu sekarang naik 2.000 ya. Terakhir kita 2.000 rupiah memang ayam ada naik per kilo. Jadi 25.000 per kilo. Jadi 25. Iya, itu dalam bentuk karkas gitu. Nah, tapi kalau masih wajar ya? Ya wajar. Itu malah sebenarnya itu di bawah Bu ya dari patokan harga yang dipatok oleh pemerintah gitu ya. Kalau pemerintah itu kalau di harga konsumen, harga untuk konsumen itu
ya maksimal 40 ya. Artinya kita memang masih di bawah. Ya. Nah, tapi ya tadi bagi masyarakat memang terus terang aja kita sadari. Tapi kadang-kadang setiap per kilo apa ya? 2 kilo 3 kilo. Maksudnya per ekor Mas. Belinya jadi ya memang kalau di pasar kan jadinya per ekor. Jadi kalau per ekor itu jadi misalnya 50 misalnya 25 2 kilo. Karena 2 kilo dia. Maka jadinya anak hari-hari makan ayam aja. Alhamdulillah. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, tolong dibanding-banding dulu lah kita kalau mau membeli tadi. Siapa tahu ya ada kenalan gitu Pak ya. Siapa tahu yang ibu beli ini mereka itu beli dari pengecer yang ada di situ juga. Otomatis harganya itu sudah terjadi peningkatan beberapa kali. Mungkin ya, kami kurang tahu. Jadi sebelum berbelanja silakan dipilah-pilah lagi. Ya, bisa dijajaki dulu gitu. Bisa dijajaki dulu mungkin 2-3 tempat yang ditanyain yang mana yang paling murah. Iya. Takutnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini pengecer kecil yang sudah mengambil keuntungan di 2-3 kali pedagangnya gitu loh. Oke, baik. Kita ke suara pendengar. Siap. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nih. Ibu Arma. Oke, Bu Arma. Iya, Bu Arma di Ambungan. Ambungan. Oke, di Ambungan. Silakan Bu Arma. Ini akan pasar murah ya? Iya, Ibu. Sudah sekali. Nah, kaget lah bila dapatnya pasar murah. Oke. Kalau pasar murah tuh berapa ini harinya di hari Minggu nggak bisa kehadirkan hari Minggu. Masalah hari kayak ini pun ini kan bisa mendatangi. Nah, kepingin banget yang murah sedikit kita mau murah sedikit karena apa? Anak suruh Bu. Iya, nih tergantung Pak Totom nih Bu Arma. Nanti membuka harinya. Iya. Kalau hari Minggu hari Sabtu hari lain daripada minggu atau libur hari tanggal merah itu nih kepiye kada bisa mendatangi karena terlalu sibuk. Iya. Lalu kilip-kilip di rumah aja lah. Nah, kalau jangan di rumah Bunda. Tugas negara jar Bunda. Iya, betul. Oke. Lawan gue barangnya tuh kalau bisa tuh dilebihi gitu loh. Dapat rumah habis. Urun pernah ke situ sudah jam ini habis sudah. Tadi disampaikan oleh Pak Totom 30 menit sudah. Nah, kalau bisa lebih jamnya waktunya tuh dibanyaki barangnya. Oke, baik Bu Arma. Begitu aja. Berapa kali ini dalam sebulan berapa kali Bun? Ini kalau sebulan ini ada 5 kali Pak. Bu, tadi sudah sekali kemarin waktu pembukaan Expo. Nah, rencananya nanti akan ada 3 kali yang digawe oleh dinas dari kabupaten dan 1 kali nanti yang ada dari provinsi. Iya. Kalau bisa dari provinsi itu kalau bisa lu minta Pak. Nah, itu ya. Mohon, boleh kan minta aja kan itu tugas yang di sana. Ulun kan hanya meminta aja. Oke, baik. Nanti bagaimana kebijakan dari Pak Kadis sendiri ya. Oke, jam kerja aja habis gue emang. Kemungkinan udah kalau hari Minggu tuh kemungkinan lebih banyak lagi orangnya kayaknya. Iya, itu dia. Oke, baik. Waktunya panjang aja Bu. Oke. Ayo. Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana terkait kondisi weekend nih Pak? Yang tidak weekend aja sudah ada kesimbangan gitu Pak ya. Bagaimana dengan weekend Pak? Bagaimana, ada kemungkinan nggak Pak bisa kita mengakomodir misalnya atau memindah tanggal kepada hari libur misalnya. Ini tadi sudah dilihat ya ada jadwal. Nang menggawe ke dedau.
Ulun kada wani menari aku libur. Oke. Gimana Pak kemungkinannya Pak? Ya, nggih, terima kasih Bu Arma tadi di Ambungan. Nggih, selamat menjalankan ibadah puasa Bu. Mudah-mudahan puasa kita hari ini lancar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pasar murah, ini kan seperti yang disampaikan Ibu Nelly tadi, ini kita memang sudah terjadwal Bu ya. Sudah terjadwal dan ini sudah kita sosialisasikan baik melalui media elektronik dan yang lain-lain. Jadi terima kasih juga lah masukannya. Artinya beliau tadi menginginkan kegiatan pasar murah ini diagendakan di hari libur. Nah, ini tergantung dari kawan-kawan nanti gimana menyikapinya. Tapi yang untuk Ramadan ini yang dari kita kabupaten dan satu yang disupport oleh provinsi ini waktunya sudah terjadwal Ibu. Ya mungkin Ibu lah nanti mohon izin disempat-sempatkan lah supaya mungkin bisa ikut war. Iya, bisa ikut memeriahkan lah kegiatan pasar murah tersebut. Iya. Kadang-kadang begini Pak Totom, ibu-ibu itu hadir di pasar murah itu sebenarnya kayak sesuatu yang menggembirakan begitu ya, kayak sensasi gitu. Iya, seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya tidak hadir itu rasanya rasa gimana begitu. Betul. Antusiasnya tinggi ibu-ibu. Iya. Penasaran. Apa aja yang mau dijual dengan harga yang murah. Bukan hanya sekedar ibaratnya dapatkan barangnya begitu, tetapi ikut hadir di situ dengan melihat keramaian pasar murah itu sebuah sensasi tersendiri. Betul. Jadi kan pasar murah ini kan selain yang kita sediakan oleh dinas, ini kan juga kita bekerja sama dengan distributor. Artinya di situ ada Alfamart, juga ada Indomaret, ada apalagi yang Indofood. Ini juga Wingsfood. Nah, Wingsfood ini juga mereka menjual harga barang tuh di bawah harga pasar. Artinya banyaklah yang diperdagangkan gitu selain yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan habis yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, mungkin masih ada yang kebutuhan yang lain yang masih murah di situ Bu. Yang biasanya kalau di Alfamart atau Indomaret itu yang yang promo-promo lah. Betul. Iya kan? Seperti sabun misalnya yang masih sesuai dengan tema kita pasar murah kan, artinya kalau Alfamart, Indomaret mau menjual dengan harga yang tidak murah, mending tidak usah ikut kegiatan itu loh. Kita mengajak mereka ini, harapannya mereka membantu masyarakat kita dengan menjual barang-barangnya di harga yang di bawah pasaran. Seperti itu. Pak Totom, ini kan permintaannya banyak Pak, banyak kipang barangnya. Ini apa sih Pak yang menjadi kendala kita untuk tidak bisa memperbanyak barang di pasar murah ini? Jadi mohon izin Bu ya, kita ini kan subsidi ini kan masih perbubnya juga masih kita koordinasikan dengan tim bagian hukum dan pemerintah daerah. Artinya mudah-mudahan nanti kalau perbub subsidi kita sudah clear, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak stok. Namun saya berpikirnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sebenarnya semakin banyak yang datang di kegiatan pasar murah itu sebenarnya saya sedih gitu loh. Artinya apa? Artinya masyarakat kita ini masih banyak yang memerlukan gitu loh. Arti tingkat daya belinya itu masih rendah. Saya berharap sebenarnya pasar murah ini tidak ada pengunjung gitu loh. Karena kalau pasar murah tidak ada pengunjung berarti masyarakat kita ini ekonominya sudah stabil, sudah mampu gitu loh. Cuman mungkin kondisinya sekarang belum seperti itu, ya ayolah kita laksanakan kegiatan ini dengan segala keterbatasannya. Mudah-mudahan dengan pimpinan kita yang merasa mampu nggak usah pasar murah Pak ya. Yang merasa mampu nggak usah pasar murah. Mudah-mudahan dengan pimpinan kita yang baru, Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang baru ini kan beliau pro ke masyarakat gitu loh. Beliau sangat memahami dan sangat merakyat dan harapannya bisa memberikan solusi lah nanti terkait dengan penyediaan stok barang-barang yang
murah. Ya. Harapannya di pasar murah kita bisa lebih banyak menyediakan gelarannya. Oke, jadi jawabannya ya para pendengar, kenapa barang-barang di pasar murah itu tidak sampai saat ini tidak bisa diperbanyak, itu terkait dengan subsidi ya Pak ya. Betul. Subsidi yang memang terbatas ya dari pemerintah. Seperti itu, dan kita berharap tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Totom, di masa-masa yang akan datang nanti akan perlahan-lahan dapat ditambah ya, diperbanyak sehingga dapat mencukupi. Nggak tahu kata cukup ini mungkin relatif. ya. Ya mudah-mudahan pasar murah sepi Pak ya. Iya, harapan saya pasar murah itu justru nggak ada pengunjung gitu loh. Artinya masyarakatnya makmur sudah. Makmur ternyata. Baik, satu lagi Pak, suara pendengar kita ada rekan Joni Ping. Oke, selamat pagi Joni Ping. Ini Mas Joni yang selalu berpakaian pink nih Pak. Oh. Iya. Alhamdulillah. Iya. Oke, gas yang langka, yang kada stabil, adakah solusinya dari pemerintah? Walaupun ada, harganya melunjak di warung eceran. Oke, baik. Ini harga gas Pak, silakan. Siap. Ini yang dimaksud mungkin gas LPG 3 kilo lah. Ya, melon Pak. Melon yang seperti. Nah ya, nggih. Terima kasih nih Pak Joni lah, Pak Joni tadi ya. Tapi di mana beliau nih? Keberadaan beliau nih tadi? Joni, belum disampaikan. Beliau di Ranggang ya? Ranggang. Ya, sekitar situ lah. Siap. Tapi sering ada di pelihari Pak, jadi Fans setia Ibu Neli dia. Alhamdulillah. Berarti beliau selalu berbaju pink lah. Nah ini terima kasih nih Pak Joni yang sudah mengomentari terkait dengan gas LPG. Mungkin ini yang dimaksud beliau ini yang 3 kilo. melon itu ya, yang 3 kilo. Nah jadi ini juga perlu informasi juga, kami informasikan juga ke para pendengar sekalian dimanapun berada. Jadi terkait dengan gas LPG 3 kilo ini atau gas melon, ini kami dari Dinas Operasi Usaha Mikro Perdagangan Kabupaten Talaut sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama mungkin 2 minggu yang lalu mungkin kita sudah mengadakan rapat dengan tim Satgas pengawasan. Nah kami memang mendengar banyak masukan, banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan kelangkaan dan kenaikan gas LPG 3 kilo. Nah berdasarkan rapat Satgas kemarin, kami juga melakukan rapat lagi minggu kemarin itu dengan para agen. Oke. Nah, para agen ada 12 agen yang menyalurkan gas LPG di Kabupaten Talaut. Kemarin kami panggil Bapak Ibu sekalian. Kami mau menanyakan bagaimanakah sistem distribusi agen ke pangkalan gitu. Kemudian harganya itu berapa sih dari agen ke pangkalan. Kemudian kenapa di masyarakat ini banyak terjadi laporan seperti ini Nah, ini ya sebenarnya agen pun kaget gitu loh. Agen pun kaget kenapa terjadi kelangkaan padahal menurut mereka distribusinya lancar pada ke pangkalan-pangkalan. Dan mungkin kami informasikan saja ini agen itu menjual harga gas LPG ke pangkalan itu harganya 16.250. Sesuai SK. Sesuai ya, jadi perbub kita itu kan headnya itu kan 19.000. Nah jadi ini perlu diketahui juga nih kepada masyarakat bahwa harga eceran tertinggi gas LPG yang ada di Kabupaten Talaut kita masih mengacu kepada perbub yang lama itu harganya 19.000. Nah artinya kalau ada yang menjual di harga lebih dari itu, nah ini berarti ada pihak-pihak yang mempermainkan gitu Pak ya. Mempermainkan keuntungannya. Nah jadi kami kemarin juga melakukan sidak ke beberapa pangkalan yang ada di Tanah Laut. Yang pertama kami melakukan pengawasan terhadap berat gas itu sendiri, Bu. Karena kemarin kami mendengar ada informasi bahwa ada pengurangan gas 3 kilo itu tidak 3 kilo gitu loh. Nah kami kemarin mencek ke beberapa pangkalan dan alhamdulillah yang kami cek itu aman ya. Aman. Sesuai 3 kilo Pak. Jadi tabung yang kosong itu kami timbang itu beratnya 5 kilo. Kemudian yang berisi itu kita timbang beratnya 8 kilo. Nah ini ada 3 pangkalan kemarin yang kita jadikan sampel karena kita menyesuaikan dengan distribusi agen
menyalurkan ke pangkalan. Jadi pangkalan ini kadang-kadang kita tidak termonitor kapan mereka disalurkan oleh agen. Nah ini yang pas kebetulan termonitor dengan kita, maka kita lakukan pengawasan. Nah kalau isi ini alhamdulillah gas yang ada di tanah laut ini aman 3 kilo. Nah terkait dengan harga ini seperti yang saya sampaikan tadi, dari agen itu menyalurkan ke pangkalan tuh harganya 16.250. Nah dan kita pangkalan pun kami harapkan ini menjual dengan harga sesuai dengan Perbup yang nomor SK Bupati Tanah Laut nomor 188 tahun 2017 ini 19.000. Jadi kalau menjual dari lebih dari itu ya mungkin ini pangkalannya berarti ada apa gitu loh. Pangkalan artinya pangkalan juga dalam hal ini jangan memanfaatkan situasi di mana masyarakat perlu dia mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau memang ada nanti bisa dilaporkan ke kami Bapak Ibu karena kita ada satgas loh. Ada satgas yang siap melakukan sidak. Bahkan ini kan sudah ada beberapa kejadian yang pangkalan-pangkalan nakal ini sampai dipermasalahkan lewat hukum lah, jalur hukum gitu loh. Jadi pangkalan-pangkalan juga jangan memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau 20.000 wajar Pak? Kalau 20.000 ya ini yang menilai wajar atau tidak wajar ini konsumennya Pak. Kalau kita tetap mengacu kepada head yang sudah ditentukan 19.000. Ya. Kami kemarin ada bersepakat dengan para agen juga kami minta agar mengawasi pangkalan-pangkalan mereka. Jangan sampai hal ini Ibu Pak Joni Ping ini tadi tidak menyampaikan harganya berapa sih dia membeli LPG 3 kilo ini. Nah ini jangan sampai nanti pengecer kata Pak Joni tadi. Nah pengecer. Iya. Pengecer ini sebenarnya belum ada regulasinya untuk diperbolehkan menjual Bapak Ibu sekalian. Jadi yang diharapkan itu dari agen ke pangkalan langsung ke konsumen. Nah itu yang saat ini kita berpegang pada regulasi yang ada. Nah terkait dengan pengecer ini belum ada yang mengatur tentang itu, cuman isunya katanya ada, tapi regulasinya yang belum ada. Jadi kita tetap kembali kepada regulasi yang jelas, yang distribusinya agen ke pangkalan langsung ke konsumen. Eceran nggak ada. Eceran nggak ada. Nah jadi memang situasinya ini sama Bapak Ibu sekalian menjelang Ramadan, Idul Fitri ini kebutuhan akan gas tentunya juga meningkat. Jadi mungkin ada pangkalan-pangkalan yang mungkin memanfaatkan ini dan begitu. Kalau ada mungkin bisa disampaikan ke kami karena kami ada satgas yang siap melakukan penindakan lah kalau memang atau mungkin pelanggaran. ada konsumen yang menjual ke eceran Pak, apakah memungkinkan untuk itu? Misalnya nih boleh jadi iya konsumen dapat jatah untuk membeli gas 3 kilo tapi ternyata dia tidak pakai kan bisa pakai kayu. Iya, nah lalu gas ini kan atau 5 orang anak jadi kelima-limanya beli. Ya itu segala cara ini sebenarnya bisa terjadi gitu loh, memungkinkan terjadi. Makanya itulah yang menjadi 35.000 Pak ya. Nah itu sebenarnya ada seperti itu gitu loh, penyalurannya agen langsung ke konsumen gitu. Tapi kalau terjadi hal seperti itu ya mungkin banyak cara lah mungkin yang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang tidak semestinya. Betul, oke. Baik, satu lagi Pak, ada suara pendengar kita ternyata masih. Oh iya nih. Kita sebenarnya sudah berada di zona lewat. Saya senang banyak Pak Haryanto yang lain yang mau bergabung. Karena sebagai pengamat pasar ya Pak. Ya, kami juga perlu saran. Kita dapur ini Pak. Iya. Oh ya siap. Baik, ada Pak Jauhar di Pasar Lawas Pak, 0 km. Oke, selamat pagi Pak Jauhar. Pertanyaannya, apakah pasar murah tahun ini akan lebih banyak dari tahun lalu targetnya? Ini mungkin apakah target pelaksanaan atau juga target barang-barangnya Pak? Oke. Baik, sekali lagi mungkin diperjelas Pak Totom, silahkan.
Siap. Terima kasih Pak Jauhari di 0 km ini Pasar Lama berarti ya. Oke, Pasar Lawas siap. Ya siap. Selamat menjalankan ibadah puasa Pak. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Pertanyaannya, apakah pasar murah ini lebih banyak stoknya kah atau lebih banyak kegiatannya gitu? Mungkin dua-duanya lah. Kegiatannya mungkin dua-duanya. Ya artinya kegiatannya tahun semalam lah. Ya lebih banyak dan stoknya pun lebih banyak. Iya betul. Soalnya target Pak disebutkannya di sini. Nah. Ya jadi kita mungkin agenda kita tahun ini pasar murah berapa kali? 30 kali. Nah 30 kali Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, 30 kali kegiatan ini akan dilaksanakan sampai akhir tahun. Kemudian terkait dengan jumlah komoditinya mungkin sama atau sama. Nah, saya tahun kemarin tidak ikut terlibat dalam kegiatan ini, yang mungkin lebih tahu persis mungkin dari Pak Daud atau Ibu Mirna mungkin bisa menyampaikan. Oke, bagaimana Pak Daud? Tahun ini target kita dengan volume 30 kali, apakah penyediaan bahannya juga sama seperti tahun kemarin atau ada tambahan? Iya. Kalau dari jumlah kalinya tadi kan memang ada pengurangan. Ada pengurangan. Kemarin kan kita 38 kalau tidak salah 83 ya. kali Bu. 83 kali. Jadi kita menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Kita untuk tahun ini hanya 30 kali. Nah, sedangkan untuk komoditas yang memang kita rencanakan tuh sebenarnya sama aja lah, yang komoditas-komoditas yang bisa kita sediakan itu. Ya, jenisnya sama gitu ya. Jenisnya. Sama. Volumenya Pak, targetnya samakah juga dengan tahun tadi? Nah, itu ya kita upayakan. Kalau harapan masyarakat tadi kan banyak untuk ditambah volumenya. Nah, ini ya kita tadi seperti kata Pak PLT Kadis tadi kan, ini kita upayakan lah untuk memenuhi harapan banyak masyarakat itu yang menginginkan supaya ditambah gitu. Ini nanti kita upayakan lah. Iya. Alhamdulillah iya. Tapi kalau jumlah kalinya tadi memang ada pengurangan. Sudah tidak bisa digeser-geser lagi ya. Oke. Atau mungkin nanti ada ini kan mungkin terkait ada rasionalisasi ya Pak ya. Betul Bu. Betul. Nah mungkin sekali nanti juga akan ada di perubahan, mungkin bisa ditambahkan begitu, apakah ada kemudahan juga ya Pak ya. Iya. Oke seperti itu. Tapi yang jelas pihak Diskumdak selalu mengupayakan dan mengupayakan juga tadi ya aspirasi masyarakat untuk memperbanyak ya jumlahnya gitu ya. Memperbanyak jumlahnya. Oke. Berarti antusias pasar murah ini masih banyak Pak. Betul sekali Pak. Nah, harapan kita tuh zero gitu. Itu dia. Oke. Baik, ternyata masih ada Pak. Siap. Ya, oke. Ya, ada Ibu Yeyen Pak. Ada Ibu Yeyen di Wadah Ulun gas 3 kilo di warung 40.000. Nah, ini seperti apa? Ya, sampai di ternyata Pak. Oke. Gas 3 kilo 40.000. Tapi Bu Yeyen ini di mana domisilinya ya? Ibu Yen mungkin bisa dicet. Jadi kami tahu di sana terjadi harga yang mana lokasinya Bu Yeyen? Begitu. Warung artinya warung bukan agen artinya. Beli di warung. Warung artinya tapi di mana posisi warungnya itu ada di mana? Ibu Yen di mana nih? Ibu Yen ya. Kalau bisa chat lagi. Oke, iya. Supaya nanti bisa dipantau ya Pak ya di situ. Betul Bu. Jadi beliau mengetik nih. Oh ya. Ya jadi terima kasih Bu Yeyen atas informasinya. Betul. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, harga yang disalurkan dari agen ke pangkalan itu 16.250. Ini saya buka saja ya biar masyarakat tahu gitu loh. Iya. Dan pangkalan itu mendistribusikan kepada konsumen itu 19.000 sesuai dengan harga SK Pak Bupati kita yang masih berlaku nih. Iya. Nah jadi itulah kondisi lapangan itu loh. Jadi kalau sampai 40.000 ini, wah ini sangat luar biasa nih. Iya. Ini bukan di pangkalan artinya Pak. Iya. Ini maksud saya perjalanannya mungkin panjang sampai kemana gitu. Ternyata Bu Yeyen ini di Desa Ambawang Pak. Desa Ambawang, Kecamatan Batu Ampar. Oh, Batu Ampar. Ya. Siap. Oke, dekat Damit. Ambawang. Ya, dekat Damit.
Ya. Sherlock Bu ya. Akan menjadi perhatiannya Pak ya dari Diskumdak ya untuk hal ini. Ya terima kasih Ibu Yayan ya atas informasinya. Mudah-mudahan nanti ini bisa dicarikan solusinya ya Pak ya. Siap. Daerah sana. Oke. Ambawang Batu Ampar berarti ya. Iya, Ambawang Batu Ampar. Oke. Baik, para pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita seru sekali ya. Iya. Ini memang urusan dapur ya. Iya, betul. Seru harganya. Ini kan barang kayak habis gitu ya. Jadi selalu dibutuhkan begitu. Nah, sehingga antusias masyarakat kita sangat tinggi. Sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat ya. Oleh sebab itu kita harus undur pamit dari ruang dengar Anda dan mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Tapi saya masih tetap minta closingnya apa yang bisa dihimbau kepada masyarakat kita Pak PLT Kadis untuk dapat menjadi pegangan, pedoman dan juga peran serta dari masyarakat kita. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian pemirsa Radio Tuntung Pandang FM 102,3 Tanah Laut. Mungkin yang pertama kami atas nama pribadi dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan puasa kita hari ini lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa sekalian, artinya apa yang sudah menjadi program kegiatan kami seperti pasar murah yang akan kita laksanakan tadi, ayo sama-sama kita ramekan lah, sama-sama kita ramekan dengan ketentuan-ketentuan tadi. Kami tidak mengharapkan kawan-kawan ASN ikut hadir di sana, mungkin kita prioritaskan bagi kawan-kawan kita Bapak Ibu sekalian yang belum kecukupan terbatas lah. Nah kemudian juga seperti yang kita diskusikan tadi sudah, artinya jangan terjadi kepanikan untuk membeli kebutuhan bahan pokok, karena apabila terjadi kepanikan otomatis ini akan berdampak kepada ketersediaan barang itu sendiri. Artinya kita berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan saja. Insya Allah stok kebutuhan barang pokok kita, pangan kita ini aman. Kami akan selalu memantau ini, bahkan kami setiap hari memantau ketersediaan bahan pokok itu baik di pasar maupun di distributor. Nah juga terkait dengan gas LPG tadi, kami terima kasih atas informasi yang disampaikan dari beberapa warga kita tadi. Ini tentunya akan menjadi tugas kami dalam hal kita pengawasan. Nanti kami bersama tim akan melakukan pengecekan kenapa ini sampai harganya begitu terlampau tinggi lah. Nah ini tidak seperti itu yang sebenarnya dari kita pemerintah daerah. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan kekuatan dalam kita melakukan kegiatan usaha. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang berkegiatan usahanya lancar dan dimurahkan rezeki. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih atas saran masukan pendapat Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talk Show Tanah Laut Penyapa edisi hari ini Rabu 5 Maret 2025. Terima kasih Pak Totom atas kebersamaannya, Pak Daud dan juga Bu Mirna. Oke, rekan-rekan yang sudah berkontribusi juga, para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 FPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.